Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 golongan B akan mepresentasikan hasil kerja kami serta analisis dari proyek Jobsi 3. Sebelum kami menjelaskan mengenai analisis kami, persilakanlah kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Untuk saya, perkenalkan, nama saya Fersetan Ferdianto, ada juga anggota saya Fajrian Sadeki Setiawan, serta Muhammad Lutfi Fadila, selanjutnya Amalia dan Yulinar Nur Rahmawati. Tanpa agar waktu recordnya lebih cepat, mungkin bisa langsung untuk penjelasan mengenai job sheet-nya untuk poin A dan B. Untuk Amalia, monggo dijelaskan. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk poin A, yakni mengakses pin A0, yakni variabel resistor potensio, di mana hasil analisis kami yakni pada analisis serial begin menggunakan 9600 yang mana digunakan untuk mengatur kecepatan komunikasi. Kemudian pin analog yang digunakan yang dibaca pada Arduino untuk mengakses pin A0 dan mengatur tunda pada setiap loop jeda sebesar 100 mili per second. Hasil dari nilai sensitivitas RV1 akan muncul sama dan sesuai pada virtual terminal berikut. Silakan ditampilkan. Baik, berikut adalah hasil dari mengakses pin A0, variabel resistor dan potensio. Cukup, mungkin bisa dilanjutkan untuk poin B, yakni mengakses pin A1, di mana sensor suhu LM35. Nah, hasil analisis kami yakni inisialisasi akses pin yang digunakan yaitu pin sensor LDR pada pin A0. Pin LED yang digunakan LED warna biru pada pin 6. Pin mode yang sudah ditetapkan pin LED 6 sebagai output. Pada nilai sensor adalah 0, di mana informasi yang dikirim ke Arduino dari sensor bernilai 0. Untuk serial begin yang digunakan sama dengan yang poin A, di mana yakni ada senilai 9600, di mana mengatur kecepatan komunikasi dalam bit per detik. Analog rate pin sensor digunakan untuk membaca nilai dari pin analog yang digunakan. Mungkin bisa ditampilkan. Fungsi dari RV1 digunakan untuk mengatur sensitivitas LED D1 pada pin 6. Jika semakin besar presentasi tegangan pada RV1 yang diatur, maka delay pergantian nyala dan mati LED akan semakin lambat. Sebaliknya, jika presentasi RV1 semakin kecil, maka delay nyala dan mati LED akan semakin cepat. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai poin A dan B. Selanjutnya untuk poin C dan D bisa dijelaskan oleh saudara Muhammad Lutfi, monggo. Baik, terima kasih waktunya. Mungkin langsung saja untuk yang poin C. Mengakses pin A1 pada sensor suhu LM35. Analisa dari kami, inisialisasi sensor pin A1 pada sensor suhu LM35, nilai sensor diatur dengan nilai 0. Untuk serial begin yang digunakan sama dengan yang A, di mana 9600 digunakan untuk mengatur kecepatan komunikasi dalam hitungan bit per detik. Untuk loop tunda waktu menampilkan nilai sensor adalah 100 mm per second per 0, detik yang ditampilkan pada virtual terminal. Mungkin bisa di-run, Mas Deki. Di situ volt merupakan tegangan arus listrik yang dikeluarkan berupa intensitas dalam bentuk suhu. Hasil luaran adalah nilai pada volt dan keterangan pada virtual terminal.
Jika nilai font yang diturunkan, maka intensitas suhu yang ditampilkan pada virtual terminal akan turun, menyesuaikan dengan pengaturan intensitas fontnya. Misal jika font diatur bernilai 27,0, maka virtual yang ditampilkan besar suhu yaitu 27,34 Celcius. Dan sebaliknya, jika diatur nilai font yang lebih rendah, maka intensitas suhu yang ditampilkan pada virtual terminalnya juga bernilai kecil. Untuk yang poin D, mengakses pin A2 sensor pada sensor cahaya LDR. Analisa dari kami, inisialisasi sensor cahaya LDR pada pin LDR yang digunakan adalah A2. Kemudian pin LED yang digunakan berada pada pin 6. Dan pengaturan inisialisasi nilai sensor adalah 0. Untuk serial Beijing yang digunakan sama dengan yang A, di mana 9600 digunakan untuk mengatur kecepatan komunikasi dalam bit per detik. Mungkin bisa di-run Mas Riki. Nah, pada virtual terminal tersebut hasil luaran dari pin A2 sensor cahaya LDR dengan awal sensitivitas 0,1 menghasilkan keterangan mendapat cahaya. Pengaturan yang harus dilakukan adalah mengaktifkan nilai sensor dengan menambahkan nilai lebih dari 700 agar bisa mengatur sensor tidak mendapat cahaya. Begitupun sebaliknya. Terima kasih. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan poin C dan D. Selanjutnya untuk poin E dan F bisa dijelaskan oleh saudara Deki. Monggo Deki, persilakan. Baik, di sini saya akan menganalisa bagian E, yaitu untuk mengakses pin 10 aktuator DC servo. Sintak void loop sebagai perulangan memiliki nilai 0 selama nilai posnya lebih kecil dari sama dengan 180 merupakan increment dan kurang dari merupakan decrement. Maksud dari kode di atas adalah jika nilai posnya ditambah 1, jika nilainya yang didapat memiliki nilai yang benar, jika posnya lebih besar dari 0, maka posnya nilainya dikurangi 1. Perulangan yang dihasilkan adalah 0 sampai 180. Untuk perulangan yang kedua, jika pos sudah mencapai 180, maka nilai pos akan dikurangi 1 sampai mencapai 0. Maka akan berproses dari 180 sampai ke 0. Dalam setiap perulangan delaynya adalah 15 milisecond. Jika eksekusi perulangan pertama selesai, maka perulangan kedua akan dilakukan. Untuk merubahnya adalah klik kanan komponen, pilih edit komponen, minimum angel 0 dan maksimum angel 180. Untuk hasil run-nya seperti berikut. Oh, mohon maaf, belum saya ubah. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan menganalisa di D, yaitu mengakses pin 10 DC servo dan variabel resistor. Hasil dari proses akses pin 10 pada DC servo dan variabel resistor memiliki inisialisasi potensio yang digunakan A0 dan menginisialisasikan berupa nilai sensor. Perintah servo 1 attach 10 yang digunakan pada pin 10 berfungsi untuk parameter pin yang digunakan pada Arduino. Penggunaan servo pada bahasa C wajib menggunakan include servo. Inisialisasi variabel yang digunakan adalah servo. Analog read port membaca potensiometer dengan nilai
0 sampai 1023 dan map sensor 00 1023 00 180. Mengubah nilai 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 180. Hasil run pada program adalah pergerakan servo yang akan mengikuti dari arah putaran potensiometer. Untuk hasilnya seperti berikut. Oh, belum aku ubah lagi. Sebentar. Nah, hasilnya seperti berikut. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut, Mas Ferry. Oke, selanjutnya untuk penjelasan poin G dan H akan saya jelaskan sendiri. Monggo Mas Diki untuk PDF-nya bisa digeser ke poin G. Oke, jadi untuk poin G ini adalah mengakses pin 11 dan 12 dengan sensor jarak SRV04 atau yang dinamakan sensor ultrasonik. Untuk hasil analisa kami dengan poin sebenarnya ini hampir sama dengan poin B, di mana dalam akses pin 11 dan 12 pada sensor jarak ultrasonik menggunakan RV2 dalam mengatur sensitivitasnya. Dengan simulasikan nilai RV2, jika nilai persentase tegangan RV2 tinggi, maka jarak dalam simulasi yang mengatur sensor ultrasonik pada virtual terminal juga memiliki nilai jarak yang lebar. Begitu juga sebaliknya, jika nilai persentase dengan tegangan rendah, maka hasil simulasi pada virtual terminal, nilai jarak yang dihasilkan semakin pendek. Seperti, monggo Mas Deki bisa dijalankan. Deki untuk RV2-nya bisa diatur biar jaraknya bisa diketahui perbedaannya. Nah, tadi sudah dibuktikan apabila nilai RV2-nya atau tegangannya semakin tinggi, maka jarak yang dihasilkan semakin jauh atau semakin lebar. Begitu juga sebaliknya apabila RV2 tegangannya lebih rendah, maka jarak yang dihasilkan lebih pendek. Oke, cukup untuk penjelasan G. Selanjutnya untuk penjelasan poin H. Poin H ini adalah interrupt. Jadi pin akses yang digunakan adalah pin LED 1, pin LED 2, dan pin LED 3. Dan LED 4. Dan untuk pin mode-nya atau pin pull tombol di pin 2. Dan selanjutnya looping dihasilkan dimulai dari LED 1 sampai ke LED 4. Jeda atau delay-nya high pertama dan berikutnya sampai dengan 100 mili per second. Dan jika pin modenya dalam keadaan low atau mati, maka pada delay-nya sampai 10.000 milisecond. Monggo bisa dinarasikan Mas Deki. Nah, untuk seperti itu. Jadi switch apabila ditekan maka pin LED 2 akan mati selama 10 detik atau di interrupt. Memang agak lama, memang 10 detik. Oke, dan nyala kembali. Itulah fungsi dari interrupt untuk poin H. Mungkin cukup untuk poin G dan H dari saya.
Monggo untuk poin I dan J bisa dilanjutkan oleh saudari Linar, monggo untuk yang bertugas, monggo. Baik, terima kasih. Nah, untuk poin I dan J seperti sebelumnya, seperti poin H, menggunakan interrupt. Namun bedanya pada poin H tidak menggunakan mode untuk interruptnya. Jadi pada poin I di sini nantinya semua LED menyala secara bergantian dari D1 hingga D4. Nah, untuk fungsi dari input pull up yang ada pada kode program adalah sebagai set pin input dalam menggunakan pull up resistor bawaan. Dalam Arduino menyediakan fungsi khusus untuk penggunaan interrupt, di mana pada kode program ini menggunakan mode rising. Nah, dengan pengaktifan interrupt akan terjadi jika pin mengalami perubahan logika dari low ke high. Untuk fungsi program pada mode interrupt ini menggunakan rising yang merupakan inisialisasi pemilihan pin digital 2. Silakan untuk Deki bisa dijalankan. Ini D1 hingga D4 akan berjalan bergantian. Apabila switch di pin digital 2 nanti ditekan, maka akan mempengaruhi dari LED D2, yaitu dengan mode rising low ke high. Mungkin hanya itu untuk yang poin I. Selanjutnya ini poin J. Untuk poin J, di sini sama halnya dengan poin I, namun bedanya pada poin J ini menggunakan mode falling, di mana kebalikan dari rising, yaitu dari high ke low. Nah, kami dari kelompok 3 menerapkan untuk pada poin J ini LED pada loop semua diubah dalam keadaan low untuk mengetahui mode fallingnya. Jika switch diklik, maka pin LED 2 hidup kemudian akan mati. Maka dalam proses tersebut falling akan terlihat dengan jelas. Loop tetap berjalan, namun LED-nya dalam keadaan low atau mati. Pada interrupt, ketika pencet, pin LED 2 akan hidup, high, dan mati low. Seperti itu. Mungkin bisa dijalanin deh. Sebelumnya mohon maaf untuk yang bagian tugas bagian yang J ini belum saya ubah ke low untuk codingannya. Kita diubah dulu deh di Arduino-nya ya. Bisa. Pada kelompok kami ini mencoba untuk mengubah dari nilai high ke low. Nantinya bertujuan agar untuk mengetahui mode fallingnya. Di ekstrak binari dulu deh, sudah. Ini Kak, itu aja. Copy. Oke. Sudah ya, ini udah proses berjalan looping. Tapi dalam keadaan mati low. Looping sudah berjalan namun dalam keadaan low atau dalam keadaan LED mati. Namun tetap berjalan. Namun ini akan terlihat fallingnya apabila switch 2 ditekan. Coba ditekan.
Nah, ini Udah nanti bisa. akan terlihat di loopingnya nanti kan pada D1 hingga D4 ini terjadi looping namun dalam keadaan LED low. Jadi nanti untuk melihat mode pollingnya kita menggunakan mode ini. Jadi ketika switch 2 ditekan maka akan terlihat D2 menyala. Baik, untuk poin I dan J hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan mengenai job C3 dari poin A sampai J. Itu adalah analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.